Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua juga sudah menerima sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya dengan Lucy Luciana, selaku owner dari Sawargi Catering Service. Di sini mungkin saya akan sedikit menceritakan awal mulanya saya mendirikan perusahaan Sawargi Catering Service. Bermula dari perusahaan orang tua saya menggeluti di bidang jasa pernikahan. Berawal sebelum saya mendirikan usaha jasa Sawargi Catering Service ini, saya pernah menjadi seorang Master of Ceremony, dan dari situ juga saya mengenal bagaimana untuk persiapan pernikahan, terutama untuk di bidang cateringnya dulu. Dan dari situ juga saya banyak belajar untuk berani mendirikan Sawargi Catering Service, karena saya melihat dari usaha orang tua saya begitu gigih. Dan itu juga tidak langsung kita tampil di gedung-gedung, tapi memang dari door to door ke rumah. Itu sangat memotivasi untuk bisa meningkatkan lagi pelayanan terhadap klien-klien kami. Kemudian saya merambah atau memperluas untuk bisnis catering ini, yaitu memberanikan diri mencari klien tentunya, dan karena memang makanan kami enak, walaupun itu hanya pertama dari rumah ke rumah dulu ya, hanya 100 atau 200 porsi, terus tiba-tiba klien itu ingin tampil di gedung. Nah, di gedung pada saat itu Sawargi Catering Service belum rekanan. Dan ini sangat menjadi suatu tantangan bagaimana Sawargi bisa masuk menjadi rekanan di gedung-gedung. Itu tidak mudah loh, karena harus membawa juga klien, kemudian juga tidak ada kualitas dan tentu kuantitas makanannya yang memang bagus ya, terutama cita rasa, kemudian juga ketepatan waktu dan tidak adanya kendala dan tidak ada keterlambatan. Semua itu dinilai dan sampai kita menjadi rekanan di gedung-gedung itu sendiri. Dan memang awal mulanya Sawargi Catering Service ini saya bersama suami ya, untuk berdua aja, belum ada marketing loh waktu itu. Kenapa dinamakan Sawargi? Jadi dari apa ya, sekeluarga gitu, namanya Sawargi. Nanti jadi insya Allah anak pertama pakai Sawargi, anak kedua, ketiga pakai lagi. Itulah jadi yang namanya Sawargi Catering Service. Kami berdua sepakat karena memang awal pertamanya memang ibu saya yang menamakan nama Sawargi itu sendiri. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur dan puas. Memang kalau puas itu mungkin relatif ya. Terus inginnya sih terus ingin mengembangkan gitu untuk membawa perusahaan ini menjadi lebih besar lagi. Tapi untuk sampai saat ini saya bersyukur sekali karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat para karyawan, dan ini juga bisa terwujud sampai hari ini. Walaupun masih pandemik, tapi Sawargi masih terus eksis, masih bisa terus diminati oleh para calon pengantin, dan itu kuncinya adalah memang kita harus amanah dalam pertama ya, kita menjual. Jadi kejujuran itu yang utama. Kemudian juga yang kedua menjaga kualitas dan kuantitas, terutama cita rasa, karena Sawargi Catering ini lebih memegang peranan adalah di makanan. Alhamdulillah respon masyarakat cukup baik, dan terus itulah yang memotivasi saya untuk terus menggeluti usaha di bidang ini. Halo, saya Feni. Saya Henry. Terima kasih untuk catering Sawargi, untuk Bu Lucy terima kasih, sama Mbak Wiwi. Saya puas banget dengan pelayanannya, dekornya mewah banget, makanannya juga enak-enak. Pokoknya saya puas banget deh, dari make upnya semuanya bagus, pilihannya pilihan terbaik semuanya. Amin, terima kasih, semoga sukses terus. Kenapa sih akhirnya memutuskan untuk membeli Sawargi Catering? Aku cek-cek sendiri di Instagram. Oh, dekornya bagus nih, makanannya juga enak kan, beefnya tuh juga enak banget, Pat. Itu enak banget ya, Enak banget guys. backpackingnya recommended. Cobain tadi semua enak. Semua enak semua. Di hari bahagianya anak kami, tentunya kami ingin memberikan yang terbaik buat anak kami. Kami pun tentunya memilih pihak yang bisa membantu kami dalam menyiapkan acara tersebut dengan sebaik-baiknya. Suka dan duka kami lalui di masa pandemik ini, dan terus banyak bersyukur dan bersabar tentunya, terutama ketika menghadapi pandemi COVID-19. Obsesi yang ingin dicapai ke depan tentunya ingin terus mengembangkan usaha ini bukan hanya di kota Jakarta ya,
artinya mungkin bisa di luar kota Jakarta sendiri, mungkin seluruh Indonesia kami bisa punya cabang. Itu sih cita-cita saya gitu, tidak ada salahnya. Tapi terus untuk dengan saat ini walaupun pandemik, saya sangat banyak bersyukur karena setiap bulan ke bulan itu kami selalu bisa mencapai target ya. Dan kalau memang itu sukses, insya Allah, alhamdulillah itu dari mulut ke mulut ya. Oh, Sawargi enak pakai lagi nih, malah subhanallah saya mendapatkan suatu kepuasan tersendiri buat Sawargi. Itu luar biasa banget. Ada satu klien yang terus menerus memakai Sawargi sampai mencapai top rekor kalau menurut saya sih 15 loh guys, 15 klien itu sampai fanatik banget gitu pakai terus Sawargi. Itu buat saya menjadi suatu penghargaan gitu ya, apresiasi bagaimana Sawargi terus bisa diminati di keluarganya, nggak mau pindah ke lain hati. Tahu sendiri ya, mungkin dulu persaingan belum tidak seperti sekarang ini, belum terlalu banyak. Saya pun bisa memasarkan Sawargi ini lebih mudah gitu ya, karena orang cuma tahu. Dan saya juga sempat alhamdulillah mendapatkan penghargaan itu juga 5 besar itu di setiap gedung, beberapa gedung ya. Pertama itu sangat memotivasi banget buat kami, buat saya juga dan tim. Tentunya untuk terus mengembangkan usaha ini, terus berinovasi, bermotivasi, dan terus saya juga berkomunikasi dan ada meeting setiap mungkin 1 minggu sekali dengan juga tenaga penjaga makanan dan chef-chef yang berkualitas gitu ya dari tim dapur kami. Itu sangat penting sekali, semuanya dalam komunikasi. Juga dengan tim marketing, karena marketing ini sebagai ujung tombak atau ininya tuh peranannya sangat penting gitu dalam mensukseskan event. Yang lebih tahu keinginan dari setiap para calon pengantin itu ada di marketing pertamanya ya. Kiat-kiat saya dalam bagaimana membina komunikasi dengan tim karyawan dan seluruh, ya bukan hanya marketing aja, seluruh dari mungkin tim office ya, baik dari bagian keuangan, tim bagian pengorderan gitu, tim PU dan sebagainya, dekorasi dan lain-lain, itu purchasing ya. Itu memang kita harus ada pelatihan, terus bagaimana juga kita kekeluargaan, dan setiap ulang tahun mereka saya selalu memberikan kayak surprise gitu ya buat dia ulang tahunnya, terus nanti ada ya walaupun gift nggak seberapa tapi berkesan buat mereka. Jadi ini yang menjadi karyawan kami tetap bisa stay gitu di Sawargi sampai ada yang 12 tahun, dan alhamdulillah saya juga sudah mengumrohkan beberapa karyawan. Itu buat saya semoga menjadi suatu apresiasi juga gitu loh dengan hasil dari Sawargi Catering. Alhamdulillah dari saya berdirikan perusahaan ini Desember 2005 kalau nggak salah, dan alhamdulillah pula Sawargi ikut pameran Wedding Expo itu di beberapa penyelenggara ya sering, itu diantaranya ada Weddingku yang di Jakarta Coffee Center, kemudian ada juga Parakrama, kemudian PPJI Expo. PPJI itu adalah asosiasi ya tentunya dari penyelenggara owner catering, terus juga ada masih banyak lagi lah yang lainnya, mungkin saya tidak sebutkan satu persatu ya. Alhamdulillah Sawargi banyak mendapatkan penghargaan, awards. Di antaranya juga memang dari gedung-gedung ya, kita juga dapat penghargaan karena masuk 5 besar. Kemudian juga di pameran Weddingku, pameran untuk Parakrama, setiap pameran wedding lah kita masuk 5 besar. Itu suatu sangat termotivasi, mendapatkan apresiasi. Dan juga tentunya banyak sekali testimoni, pujian-pujian mungkin ya, tapi pujian ini bukan berarti kita berhenti di situ aja. Terus saya juga meningkatkan kinerja gitu ya, memotivasi jangan sampai lengah karena dengan adanya pujian ya guys ya. Tentunya harus terus menjaga kualitas dan jangan sampai kita terlena. Tentunya itulah yang menjadi buat saya mendapatkan awards ini, dan responnya juga sangat luar biasa dari para calon pengantin tentunya dan juga para customer Sawargi ya. Mereka sangat ya alhamdulillah lah gitu, terus lebih mendapatkan lagi trust atau kepercayaan kepada kami, intinya gitu. Jadi itu penting sekali, dan juga memang dalam media promosi ini tidak hanya di pameran aja, itu penting juga Instagram gitu ya. Tiap dari event ke event, karena memang job kami ini dari Sabtu dan Minggu untuk wedding khususnya, dan insya Allah saya juga ingin merambah lagi nih bisa melayani catering harian. Yang lainnya, alhamdulillah juga saya mendapatkan award dari Event Management waktu itu dari Menteri
Menteri Koperasi ya, Kementerian Koperasi kemarin terakhir waktu awal juga di 2019 kalau nggak salah, terakhir kemarin saya di 2022 mendapatkan award terima kasih buat pena manajemen yang dari 5 media pilar, dan ini sangat termotivasi tentunya. Mudah-mudahan saya bisa terus menjaga kualitas dan kuantitas dan terus bisa meningkatkan lagi cita rasa dan bisa menciptakan lagi menu-menu terbaru, juga berkarya, tentunya lebih baik berinovasi. Kami lalui dalam mengalami pandemi COVID-19, buat kalian juga sama-sama pelaku industri wedding, jangan putus asa, terus semangat dan positive thinking, kita bisa mengatasi masalah ini. Karena ini semuanya tentunya ada solusi ya, betul nggak? Dan saya juga bekerja keras, alhamdulillah saya dipercaya salah satu menjadi pengurus di PPJI, yaitu judulnya namanya APJI ya, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, untuk pengusaha industri wedding, kami berusaha terus bekerja keras memutar otak bagaimana supaya wedding ini bisa dijalankan. Memang terjadinya pembatasan dari 1.000, 2.000 mungkin dulu ya, luar biasa. Sekarang terjun bebas, kita mungkin di bawah 500, 300, 400, 200, 100. Itu kita namanya paket intimate wedding, dan ini luar biasa, sangat membantu para calon pengantin. Ini responnya sangat baik sekali, mereka tetap semangat, dan uang down payment yang telah diberikan kepada kami pun mereka tidak merasa ketakutan atau hilang. Jadi misalnya 20% atau 10% atau 50% yang bisa diberikan kepada kami, itu mereka merasa tenang, nyaman, karena apa? Uang itu tidak hilang, karena kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan pada saat yang pahitnya ya. Misalnya hanya boleh untuk 25% saja, seperti di level 3 saat ini. Atau yang kedua adalah hampers, itu mungkin solusi. Tapi buat kalian yang tidak menggunakan hampers pun, itu bisa kita undur waktunya, disesuaikan dengan nanti, insya Allah ya, mudah-mudahan kita berpikir positif, punya positive thinking. COVID ini semakin turun, semakin landai, dan mudah-mudahan ke depannya kita mengalami, insya Allah ya, dalam beberapa bulan, asal benar-benar kita semangat, tetap menjaga prokes, positive thinking, mengalami endemik, insya Allah ya. Kita udah capek juga dengan memakai masker dan sebagainya. Nah, di sini juga saya sebagai owner ada kiat-kiat bagaimana untuk menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan tentunya, karena supaya biar tetap solid, tetap amanah gitu, tetap juga kompak. Setiap tahunnya alhamdulillah Sawargi Catering Service selalu mengadakan family gathering. Ini penting sekali loh untuk kalian juga, mungkin para calon para pengusaha ya. Ini bagaimana kita membina hubungan kekeluargaan gitu ya. Dan di sini saya akan memperkenalkan juga produk atau menu-menu apa aja sih yang favorit di Sawargi dan menjadi andalan. Luar biasa, banyak banget sih sebenarnya ya, semuanya andalan maunya. Tapi memang ini adalah respon atau testimoni dari para calon pengantin yang sudah menggunakan jasa Sawargi Catering. Pertama adalah katanya tuh Korean barbecue-nya enak banget. Kemudian juga ada oseng-oseng lidah cabai hijau, guys. Kemudian juga ada ikan dori dabu-dabu, dan saya sekarang menciptakan menu lagi, ada ikan saus lemon, ada udang mayonis, nah itu sangat digemari ya. Kemudian juga ada lasanya untuk pondokan stolnya ya. Terus ada juga soto Bandung, nah guys, jangan lupa karena memang Sawargi Catering Sundanis ya. Tapi enggak juga sih, semuanya mau ada apapun masakannya, misalnya dari Bali atau mau dari Jawa gitu ya, empal gentong. Banyak mereka bilang enak nih soto Betawinya, empal gentongnya jangan lupa cobain deh, pokoknya pas hari hanya ya. Terus ada juga yang bilang dessertnya itu sampai ada yang bilang juara nih coklat meltednya guys. Coklat melted itu memang andalan kami. Kemudian juga ada untuk beberapa stall ya, ada bebek packing, kemudian juga ada chicken ulam Bali, kemudian juga ada lagi nih yang lagi unik, nggak ada nih, belum ada di catering lain gitu. Klien banyak yang bilang sampai di pameran tuh DP hanya karena ada puding kokonut cocktailnya gitu. Lucu ya tante, ini ada puding kokonut loh yang jarang mungkin di tempat lain, jarang ada gitu, belum mungkin. Terus ada juga masih banyak sih ya, tentunya ada salmon engklot, ada salmon mayuyaki gitu, tergantung selera semuanya sih gitu. Cuman orang yang paling bilang senang di Sawargi memang nasi liwetnya udah pasti, nasi liwet Sundanya loh, luar biasa banget, ada karedoknya pasti. Jadi ini yang penting banget, cita rasa orang jadi berkesan sih, udah makan pengen lagi balik ke Sawargi, aduh ngangenin banget gitu ya. Dan selanjutnya saya juga akan memberikan media promosi apa aja sih lagi saat pandemik. Alhamdulillah luar biasa, Sawargi tetap saya semangat untuk mengadakan open tasting food ya, itu di setiap event ke event.
Nah, Tante juga mau infokan nih, jangan lupa ya manfaatkan yang mau datang test food atau di setiap nanti juga di pameran, banyak banget hadiah yang bisa kalian dapatkan ya, banyak banget loh. Maksudnya dapat juga hadiah langsung, kalian bisa pilih di antaranya nanti diundi lah. Pokoknya ya kayak gitu pokoknya dapat bisa hadiah langsung, bisa pilih ya kalian atau diundi oke. Itu ada satu nih ya, logam mulia loh 5 gram, luar biasa. Terus ada juga wedding ring, ada juga paket honeymoon, ada juga pohon maple atau mungkin yang lagi kekinian ya, lantai melamin loh, sama hamper glazes guys. Terus banyak lagi menu pondokan, ada kambing guling 2 ekor guys. Itu diundi atau memang dikocok loh ya, pokoknya. Nih denger ya, sekali lagi buat kalian yang bisa deal di hari itu, di setiap open testing food jangan lupa dapat hadiah langsung. Nah itu nanti dikocok, oke? Tapi pasti dapat hadiahnya ya. Nah, saya selaku owner dari Sawargi Catering Service ingin memberikan pesan dan kesan bagaimana bisa terus untuk memotivasi. Yang pertama adalah buat calon generasi anak muda, buat anak saya juga, dan tentunya semuanya yang menonton YouTube saya, semoga bisa memberikan manfaat yang banyak ya, khususnya untuk kalian ya. Dan mudah-mudahan umumnya buat kita semua juga, semuanya bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang. Amin. Pesannya adalah terus belajar menuntut ilmu, bekerja keras ya, dan jangan sampai puas di titik itu, terus berinovasi, berkarya untuk memberikan hasil yang terbaik. Dan tentunya juga di zaman yang sekarang apa yang lagi hit, apa sih yang lagi kekinian. Jadi kita terus harus memantau, apalagi namanya untuk dunia digital market itu penting banget ya, itu sangat-sangat penting. Jadi terus kita belajar, bekerja keras, dan harus ulet tentunya ya, memotivasi. Dan jangan lupa banyak bersyukur, tingkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang penting adalah jujur, itu yang utama juga. Akhlak yang sangat baik, itu insya Allah akan memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pesan untuk para calon pengantin, customer Sawargi yang is the best, juga sahabat aku, teman-teman terbaik, semuanya, suami dan anak-anakku, yang karyawan aku yang luar biasa semuanya. Halo guys, nah untuk para calon customer, terutama untuk para calon pengantin di sini, saya akan juga menjelaskan sedikit dengan hikmahnya adanya pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, yaitu di mana jumlah tamu yang akan datang ke acara resepsi atau acara pernikahan, khususnya di acara wedding ya, itu bisa lebih ketahuan, lebih tahu jumlah orangnya, berapa sih orang yang masuk ke dalam. Karena apa? Setiap tamu yang hadir itu akan diberikan tanda atau mungkin stiker bahwa dia sudah dicek suhu tubuhnya, dan juga dia sudah diberikan sanitizer dan sebagainya. Itu sebagai prokes aja sih. Jadi kita juga bisa tahu, bener nggak, untuk tamunya berapa sih kira-kira yang datang pada saat hari itu, dan berapa juga jumlah komposisi makanan yang aman kira-kira. Nah, Tante juga di sini akan memberikan sharing, semoga ini bisa bermanfaat ya, khususnya buat para calon pengantin. Kita menyiapkan untuk komposisi makanan itu 60% untuk buffet, 40% untuk stall. Nah, jumlahnya itu bisa dikalikan, dicatat ya. Ini rumus loh dari Tante Lucy untuk menghitung komposisi makanan itu berapa sih yang aman kira-kira. Nih rumusnya, jumlah buffet ditambah stall dibagi 3 putaran guys. Kenapa sih 3 putaran? Pada umumnya orang datang kita makan ke wedding lah khususnya ya. Biasanya pada umumnya kita mencicipi pondokan 1 atau 2 stall. Ada yang cukup aja deh, aku nggak mau makan di buffet lagi gitu kan, misalnya di main course-nya itu dia cukup untuk makan 2 stall aja. Tapi ada juga yang memang dia cobain ke buffetnya juga, jadi 2 putaran untuk stall, 1 putaran untuk buffet itu loh guys. Jadi kalau misalnya untuk 3.000 porsi yang harus ada, yang bisa kalian siapkan untuk komposisi makanannya. 3.000 dibagi 3 berapa? 1.000 orang. Itu contoh kecil aja ya. Atau mungkin sekarang untuk intimate nggak terlalu itu juga sih. Misalnya bisa disesuaikan dan bisa dijelaskan oleh tim marketingnya. Oke, jangan lupa ya tuh di Instagram Sawargi Catering Service. Untuk nama-nama marketing tim Sawargi Catering bisa pilih siapa aja, dan jangan lupa juga kerjasama dengan vendor-vendor terbaik dan profesional yang tentunya menjadi satu tim dari Sawargi Catering Service. Mari persiapkan hari bahagia kalian, khususnya untuk para calon pengantin, bersama Sawargi Catering Service dengan vendor-vendor terbaik dan profesional di hari bahagia kalian. Sawargi Catering Service is the best.
Ya, jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan komen dan juga share. Jangan lupa 5 pilar media.